Alhamdulillahilladzi tawaddu'a kullu syai'in li'azamatihi wa dhalla kullu syai'in li'adarihi wa istaslama kullu syai'in limulkihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wahin. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa urang panjatkeun ka Allah nu Maha Ghafur anu senantiasa maparin ka urang sadayana nikmat sehat walafiat oge tiasa aktivitas ngawitan dinten ayeuna ku ibadah. Mudah-mudahan ku dikawitanana kalayan ibadah amal soleh janten wasilah kanggo urang sadayana kenging ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi barakatihi wa asrarihi bittaraini amin. Kaifiyatul wudu'i, bab nerangkeun tata cara urang teh ngalaksanakeun wudu ya. Aya dina ieu bab lamun wudu berarti pekerjaan wudu, tapi lamun wudu itu adalah alat yang digunakan atau media yang digunakan untuk berwudu. Maka terkadang wada'tu biwudu'in ya. Abdi abdas ku cai abdas gitu. Jadi wudu itu airnya. Tapi kalau wudu itu pekerjaannya. Maka seperti kalau dalam cuaca sekarang yang sangat dingin ini justru Allah menciptakan cuaca ini untuk kesempurnaan ibadah sebenarnya. Cuaca dingin ini. Sebab apa? Siapa orangnya yang isbaghul wudu, menyempurnakan wudu dalam keadaan cuaca yang sangat dingin, maka itu pahalanya sangat besar. Ya. Jadi yang mengetahui pahala besar justru wudunya tambah sempurna. Tapi yang tidak mengetahui bahwa cuaca dingin ini menjadi pelengkap atau penyempurna keadaan atau pahala itu, ya mereka tidak akan mendapatkan. Nah, maka kalau kita apalagi yang pagi-pagi bangun pagi sudah toharohnya, sudah mandi, setelah mandi baru wudu, nah ini kan sudah sempurna sekali. Malah pahalanya lebih besar ya. Lebih besar daripada orang yang ya cuman wudu saja. Ya. Karena di antara isbaghul wudu, menyempurnakan wudu itu diantaranya itolatul ghurrati, memperpanjang basuhan, memperpanjang anggota wudu yang terkena air ya. Ya kalau kita sudah sebelum wudu mandi dulu, ya berarti kan basuhan kita itu lebih sempurna. Walam yara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharijan minal ghaiti illa tawaddo. Kanjeng Nabi kalau keluar dari tempat ya, dari toilet ya, dari jamban, al-ghait, minal ghait itu tempat untuk toharoh, bersuci, buang air, illa tawaddo, kecuali beliau keluarnya itu punya wudu ya. Artinya berarti setiap mendatangi tempat toharoh beliau berwudu. Qala alaihi salatu wasalam la yuhafid alal wudu'i illa muslimun ya. Tidaklah orang yang berwudu kecuali dia muslim ya. Wa yambaghi ayat tadi abis siwak. Sudah
Qul a'udzubika. Nah, udah sampai situ ya, sampai dulu ya. Summa yaghrifu ghurfatan liwajhi yaghsilu walam yaghsil yadayhi ma'al mirfaqaini thalathan wa yuharrik al-khatam ya. Nah, kalau kita berwudu ketika sampai tangan itu usahakan tangan itu ada yang namanya mirfaq. Mirfaq itu pas ketika kita itu menekukan tangan itu namanya mirfaq. Ya, jadi kalau basuhan wudu tidak sampai siku itu tidak sempurna, karena wajibnya itu sampai siku. Akan tetapi kalau kita khawatir tidak sampai siku, maka melebihinya itu hukumnya wajib juga. Karena wajibnya membasuh tangan itu sampai tekukan siku ini. Ya, makanya kalau orang yang wudu ada yang begini ya, sampai di sini ya. Padahal kalau sekarang pakai keran ya tinggal dikucurkan kerannya dari sini ke bawah, itu lebih sempurna ya kan, karena kita pakai keran. Ya, kalau yang di kolam biasanya kan begini gitu ya, dimasukin tangannya langsung begini. Padahal kalau kita itu gampang ya semuanya, yang penting sampai atas siku. Karena ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Yang menyempurnakan pekerjaan yang wajib, maka sesuatu itu hukumnya wajib. Di saat kewajiban membasuh siku itu wajib, maka andaikan kita khawatir tidak terbasuh sikunya, maka sampai ke atas siku itu hukumnya wajib. Dan ini kadang ada orang yang kurang ya, sampai cuman pertengahan antara siku dan ini, itu tidak sempurna ya, tidak sempurna, harus sampai di atas siku. Wa yuharrik al-khatam, dan bagi yang menggunakan cincin maka itu sunnah untuk apa? Digerak-gerakan cincinnya, apalagi kalau cincinnya itu sereg ya, itu digerak-gerakan. Tujuannya apa? Supaya air itu mengalir dari dalam sampai terbawa kotoran yang di dalam. Nah, kalau yang pakai cincin, wa yuharrik al-khatam wa yutilul ghurrata, memperpanjang basuhan. Fa innahu ruwiya annal khilyata tablughu maudhi'al wudu'i wa yabda'u bil yumna wa yaqulu Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasiro. Bapak kalau membasuh tangan itu sambil berdoa, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasiro. Nah ini Pak, ada orang yang berkata begini, emang ada setiap membasuh anggota wudu itu pakai doa? Ya ada ya, karena anjurannya begini ya, justru untuk penyempurna. Kalau kita nggak hafal ya nggak usah, tapi kalau kita hafal ya baca. Maka ketika kita membasuh tangan ini bunyinya apa? Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasiro. Kalau nggak bisa pakai bahasa Arabnya, dalam hati berdoa, ya Allah, berikanlah catatan amal kitabku itu dengan menggunakan tangan kananku, dan berilah hisabku hisab yang mudah. Nah itu bahasa kita ya. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasiro. Ya Allah, berikanlah kitab catatan amalku dengan tangan kananku ya Allah, dengan tangan kananku ya Allah, dan hisablah diriku dengan hisab yang mudah ya. Karena apa? Kan siapa yang menerima catatan amalnya waro ad-dhuhri, nah itu kan
menerima catatan amalnya itu di belakang dengan menggunakan tangan kiri, tapi dari ya begini. Itu kan ciri-ciri orang yang celaka. Siapa orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan dan dari depan, itu ciri-ciri orang yang bagja, bahagia. Itu seperti itu. Maka kita ketika membasuh dua tangan berdoa, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabay yasira. Ya Allah, terimakanlah kitab catatan amalku dengan tangan kananku, dan jangan engkau siksa dan engkau hisabku dengan hisab yang berat, atau hisablah aku dengan hisab yang sangat mudah. Nah, makanya sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan apa yang ada dalam diri kita itu dengan kemahaadilan beliau. Maka kita sebenarnya nggak usah apa Pak? Nggak usah iri terhadap orang lain. Kalau yang ada dalam diri kita cukup kita syukuri. Karena apa? Orang akan dihisab oleh Allah tergantung apa yang dia miliki di dunia, dan tergantung apa yang dia laksanakan di dunia dari segi amal. Ya, kira-kira kalau orang yang pertanggungjawabannya banyak, memiliki harta yang banyak, kira-kira hisabnya banyak atau sedikit? Ya banyak. Kalau orang yang memiliki hartanya sedikit, kira-kira hisabnya sedikit atau banyak? Ya sedikit. Karena apa? Manusia itu akan dihisab menurut kadar. Kalau orang yang umurnya panjang, kira-kira dihisab umurnya itu lama atau tidak? Lama. Kalau orang yang umurnya pendek, dihisabnya pendek nggak? Ya pendek. Itu logika kita. Ya. Maka semakin dia itu pertanggungjawaban di amal dunianya banyak, ya semakin banyak apa yang akan dia pertanggungjawabkan. Maka sebenarnya kita nggak boleh iri terhadap orang lain. Ya. Ada beberapa hal yang kita boleh iri. Satu, apabila ada orang berbuat kebaikan kita tidak, dalam hati kita boleh. Tapi kalau masalah dunia itu tidak. Ya. Contoh, ada ibu-ibu yang setiap hari baca Qur'annya hatam. Tiba-tiba ibu-ibu yang lain ngomong begini, ya Allah aku pengen seperti ibu itu. Boleh nggak? Boleh. Ya. Tapi kalau dalam hal yang lain nggak usah. Ya. Karena kalau masalah ibadah, masalah itu lihatnya ke atas. Tapi kalau masalah dunia, lihatnya ke bawah. Ya. Kalau tetangga kita punya mobil, punya rumah mewah, nggak usah kita lihat ke atas. Ya. Kita lihatnya ke bawah saja. Tapi kalau tetangga kita ya beramal soleh, kita dalam hati harus berkata, kapan saya bisa seperti itu? Ya. Artinya untuk amal ibadah. Maka bahasa doa ini menunjukkan bahwa hisab itu nanti ada hisab yang berat. Ya. Ada hisab yang berat. Biqadri, ya. Dengan kadar apa yang dia kerjakan. Wa yaqulu inda ghusli shimal, dan ketika membasuh tangan kiri berdoanya, Allahumma inni a'udzubika ayyu'tiyani kitabi bishimali aw min wara'i dhahri. Itu kalau nggak bisa pakai bahasa Arabnya, berdoa ketika basuh tangan kiri berdoa, ya Allah, ya terimakanlah, ya aku berlindung kepadamu ya Allah, akan menerima kitab catatan amal dengan tangan kiri, apalagi dari waro ad-dhuhri, dari belakang. Nah itu kalau kita terjemahkan bebas. Maka sebenarnya anggota tubuh kita ketika berwudu itu, maksud Allah memberikan keterangan seperti ini supaya apa? Supaya kita dalam 1 kali 24 jam anggota tubuh kita itu terjaga. Makanya benar, keistimewaan orang yang punya wudhu setiap saat itu luar biasa. Ya. Karena apa? Ada sirnya, ada rahasianya. Jadi ini doa membasuh tangan kanan, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasiro. Ya Allah, terimakanlah kitab catatan amalku dengan tangan kananku, dan hisablah diriku dengan hisab yang mudah. Kalau membasuh tangan kiri berdoa, Allahumma
a'udzubika inni a'udzubika ayyutiyani kitabi bisimali au min wara'i dhahri. Ya Allah, aku berlindung padamu dari diterimakan catatan amalku dengan menggunakan tangan kiriku. Dan aku meminta perlindungan padamu dari apa? Dari menerima amal catatan dengan cara di belakang punggungku. Artinya apa? Dari belakang. Nah, itu simbolnya orang yang celaka, ya. Summa yasta'ibu tulu kedah ngaratakeun ra'sahu bil mashi bi ayyabulla yadayhi wa yalsaqu ru'usa asabil yamini bil yusra wa yadaha al muqaddam ra'si wa yamuddu ila al-qafa. Nah, kemudian membasuh rambut kepala. Nah, ini artinya gini, Pak. Membasuh rambut kepala ini masing-masing menurut imam madhab itu beda. Kalau Imam Syafi'i itu yang penting ada salah satu helai rambut yang basah. Tapi kalau Imam Malik harus semuanya basah. Tapi kalau kita ya kita pengennya Imam Syafi'i. Cuman kalau dalam membasuh satu pekerjaan tidak boleh dicampur adukan dengan beberapa madhab. Contoh, palebah masuh marstaka rambut kepala maka Imam Malik, nanti pas malebah berkumur-kumur atau basuh kakinya pakai imam ini enggak boleh, ya. Harus dengan satu madhab, ya. Itu namanya talfek kalau kalau mencampur adukan, ya. Ada beberapa hal yang memang harus intiqalul madhab, berpindah madhab dalam hal tertentu, ya. Akan tapi kalau kita dalam seperti kita wudhu ini ya sudah pakainya satu saja, ya. Yang seperti biasa kita pelajari itu yaitu Syafi'i madhaban dengan menggunakan madhab Imam Syafi'i. Yang rambut kepala asal ada yang basah, ya. Dianjurkan bagian depan karena itu min naz'ir ruh, ya, tempat dicabutnya keluarnya ruh. Ada yang mengatakan seperti itu, di depan, di pas ubun-ubun, ya. Ada yang penting rambut kepala, ya. Tapi fikih mengatur walaupun yang penting rambut kepala, wala yakfi, tidak cukup apabila punya rambut panjang tapi yang dibasuh cuman ujungnya. Yang bagus itu adalah apa? Rambut kepala yang sampai ke kulit. Nah, artinya jangan sampai rambutnya panjang yang dibasuh ujungnya. Nah, itu ikhtilaful ulama fil fikhi atau ulama fikih. Yang penting ya kalau kita emang nggak mau sama macam-macam karena wudhu kita itu biasa rambut pendek kan begitu. Malah kalau ya tadi kalau wudhu paling gampang itu kan pakai keran itu, ya, pakai keran itu. Air tinggal dikocorkan, dibuka kerannya langsung kita seolah-olah menengadah ke keran itu. Jadi kita yang mendatangi air, bukan air yang mendatangi kita kan. Ya, artinya air sudah mengalir, kita yang langsung di situ. Maka ketika basuh tadi tangan juga nggak usah begini-begini, ya, cuma dikocorin aja langsung, lebih baik dari atas ke bawah, nggak usah dari sini ke sini, ya, karena memang itu teknik saja. Cuman teknik kalau sudah pakai keran ya nggak usah pakai dari bawah begini, ya. Atau kalau misalkan ambil dari keran ya tinggal langsung arahkan yang ke atas ke bawah gitu. Tidak dari bawah ke atas kan gitu. Sebab bagusnya itu airnya mengalir. Kalau air mengalir identik dari bawah dari atas ke bawah kan gitu. Jadi kalau keran gitu ya dari atas ke bawah, tidak dari begini. Artinya memang walaupun ukurannya kan tangannya, ya, tangannya tidak dari ini. Nah itu wudhu pun ukuran atasnya ya dari jabhah ini. Jabhah ini tarang. Bawahnya dagu ini, janggut. Maka kalau kita basuh wudhu ya dari atas ke bawah. Jangan dari bawah ke atas, ya. Jadi kalau ambil air wudhu dan jangan sampai kita madain air begini, tetesan air yang di sini itu netes ke sini, jangan, ya. Harus, ya,
Makanya kenapa kalau mewadahi air ke tangan itu usahakan kalau airnya rada banyak sampai penuh dulu tangan kita baru jangan sedikit diratain karena airnya rada banyak, kecuali air yang sedikit itu ada teknik tersendiri. Makanya wudhu menggunakan air yang cukup dengan wudhu menggunakan air yang sedikit itu beda tekniknya. Ya. Nah ini ada nanti ya, karena yang cukup dengan yang kurang itu pasti beda cara penggunaannya. Ya, perbedaan. Summa yasta'ib. Hakadha yaf'alu thalatha marrat wa yaqulu Allahumma ghashini bi rahmatika wanzil alayya bi barakatika wa adhillni tahta arsyik yauma la dhilla illa dhilluk. Nah ini bahasa doa ketika kita membasuh rambut kepala. Ya, sebenarnya semuanya ada doanya, Pak. Ya, makanya kalau kita doanya pas ya, atau yang paling gampang begini. Allahumma harim sya'ri wa basyari ala niron, begitu. Ya Allah, jangan engkau ya Allah, halangilah rambutku dan kulitku dari siksa neraka. Itu ketika membasuh rambut kepala. Ya. Allahumma harim sya'ri wa basyari ala niron. Ya Allah, halangilah kulitku dan rambutku ini dari api neraka. Nah, itu sebenarnya berdoanya luar biasa. Ya. Cuman anehnya saya pernah mendengar seorang yang mendebat begini, ya. Itu tidak ada contohnya dari Rasulullah. Selalu begitu mendebatnya. Ya. Padahal hadis ini juga banyak, ya. Nah ini perkara nanti derajat hadisnya, ya. Yang penting itu tidak maudhu, ya. Kalau maudhu itu sepakat ulamaul hadis itu tidak boleh dipakai, baik untuk fadhailul a'mal maupun untuk dalilul hukmi. Tapi kalau dhaif itu masih ada derajat, ya, untuk bisa fadhailul a'mal, beramal untuk beramal saja, untuk beramal, ya. Summa yaghsilu rijlahu al-yumna thalathan wa yukhalilu bi khinsiri yadihi al-yusra min asfalil asabi'ir rijlil yumna. Ya, jadi terus membasuh kaki ini yukhalil di sela-sela antara jari, mulai dari jari kanan itu dari menggunakan jari terkelingking kita untuk membersihkan sela-sela, dimulai dari kelingking jari kaki kanan sampai ke kiri. Nanti ke kiri dari jempol sampai ke jari kelingking yang kaki. Nah, terus begitu. Nah, ini yukhalil itu hukumnya sunnah, menyela-nyela, ya. Lah Pak Ustadz, kita kan sekarang ini kan bersih semua, ya. Kaki kita kaki bersih. Kalau wudhu di masjid kaki kita sudah bersih kok. Apakah perlu disela-sela? Maka jawabannya itu, untuk melaksanakan sunnah itu tidak harus menunggu kotor. Yang penting ketika kita wudhu ya laksanakan itu, yukhalil itu, sekedar untuk melaksanakan perintah hadis. Seperti mohon maaf, kalau orang yang membasuh rambut kepala, ketika rambut di kepalanya nggak ada rambut bagaimana? Maka tetap dibasuh kepalanya saja, ya. Karena apa? Itu min itlaqil juz wa iradatil kul. Yang disebutkan cuma rambut kepalanya saja, tapi yang dimaksud itu ya semua. Artinya apa? Ba'dir ra's itu ya kepalanya itu. Maka ulama ada yang mengatakan sampai kulit kepala, ya. Sampai kulit kepala. Jangan cuman basah sedikit saja. Nah, ini cara teknis kitab ini, ya. Jadi harus benar-benar, ya, diperhatikan tata caranya ini.
Wa yabda'u minal khinsiri minar rijlil yumna wa yukhattimu bil khinsiri minas sari wa yaqulu Allahumma tsabbit qadami ala sirati yauma tazillul aqdam finnar. Ya Allah, tetapkanlah telapak kakiku ini untuk selalu untuk selalu meniti dalam siratmu. Yauma tazillul aqdam finnar, di saat orang-orang itu tergelincir jatuh ke neraka. Itu kita berdoa seperti itu. Ya Allah, tetapkanlah kakiku ini untuk selalu menuju jalanmu, ya, melewati siratmu di saat orang-orang pada tergelincir jatuh ke neraka. Nah itu sekali lagi, kalau nggak tahu bahasa Arabnya, cukup dalam hati kita itu berdoa saja. Ya Allah, ya, tetapkanlah kakiku ini untuk selalu bisa melewati siratmu, di mana banyak orang yang tergelincir jatuh menuju ke neraka. Kira-kira Pak, kalau doa, ya, kan doa dalam segala hal kita dianjurkan. Contoh ginilah, yang di zaman Rasulullah nggak ada apa contohnya? Ya, contohnya, ya kita kalau misalkan ya mau naik pesawat lah ya, mau naik pesawat. Kalau doa naik kendaraan apa? Ya kan ada itu ya. Tapi tiba-tiba kita nggak bisa doa itu pakai bahasa Arab. Lalu kita berdoa begini. Sebelum naik pesawat, lalu kita berdoa dalam hati dengan berisyarat, ya Allah, berilah aku keselamatan naik pesawat ini, ya. Atau ditambahi, ya Allah, berilah aku keselamatan naik pesawat Lion Air ini, misalkan, dengan menyebutkan kendaraannya. Atau Saudi Arabia ini, Arabia Airline ini, selamatkanlah saya pulang pergi, ya. Ketika kita berdoa begitu, apakah salah, Pak? Apakah salah, Pak? Jelas tidak. Karena apa? Kita justru bersyariat, walaupun karena kita nggak tahu bahasa Arab, kita berdoa sendiri, begitu loh. Doa itu ibadah bukan? Ibadah. Tapi orang mengatakan, lo jangan ngarang-ngarang. Betul, kita nggak boleh ngarang ibadah. Cuman artinya kita itu bebas dengan bahasa kita sendiri. Apakah salah? Walaupun ada doa al-ma'thur. Doa al-ma'thur itu doa yang sudah redaksinya ada dari Rasulullah. Itu kita hafal karena kita bukan orang Arab. Kalau sudah hafal silahkan. Kalau belum hafal, apakah kita justru ngarang-ngarang misalkan yang serupa dengan doa itu? Ya tidak boleh kalau menyerupakan itu. Tapi kalau kita itu dengan berdoa kepada Allah bahasa sendiri nggak masalah. Karena apa? Karena itu sifatnya keumuman berdoa. Kecuali yang sudah qat'i, ya tidak boleh kita rubah-rubah. Ya. Kalau doa yang al-ma'thur kita rubah, itu nggak boleh. Ya. Tapi kalau kita dengan bahasa sendiri tidak dalam rangka merubah-rubah, nggak masalah. Karena apa? Termasuk itu dalam man sanna sunnatan hasanatan falahu ajrun wa ajru man amila ba'dah min ghairi ayang kuso min ujurihi syai'un. Siapa yang biasa melaksanakan pekerjaan baik, ya, dan pekerjaan baik itu, ya, siapa yang menciptakan pekerjaan baik dan pekerjaan itu diteruskan oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala karena ada orang yang melaksanakan pekerjaan itu. Karena kita yang memulainya. Man sanna sunnatan hasanah. Nah ini jadi banyak ada orang yang wudhu itu nggak usah pakai doa-doa segala, ya, jangan begitu ya. Karena kita itu berdoa itu untuk apa? Untuk keselamatan, dan doa itu dianjurkan, ya. Kan kita nggak tahu bahasa Arab. Kalau kita nggak tahu bahasa Arab, sepanjang itu di luar sholat, ya, kita berdoa saja, ya. Tapi kalau yang sudah ada al-ma'thur, redaksinya nggak boleh dirubah, ya.
Redaksinya tidak boleh dirubah karena itu sudah al-ma'thur, sudah give up dari syariatnya seperti itu. Tapi kita sebagai orang Islam yang adanya di Riung Bandung, yang nggak ngerti bahasa Arab, ya kalau kita itu mau berdoa ya berdoa saja, ya doa keselamatan kita, tidak dalam rangka merubah yang sudah ada, bukan. Kalau yang sudah ada kita pakai, ya. Kalau yang misalkan baik kita coba kita laksanakan sepanjang tadi tidak melanggar syariat. Faida faragha wa yaqulu inda ghasil qadamil yusra Allahumma inni a'udzubika an nazilla qadami ala sirat yauma tazillul aqdamul munafiqin. Ya Allah, ketika basuh kaki kiri lalu berdoa, ya Allah lindungilah aku dari tergelincirnya kaki, ya seperti tergelincirnya kakinya orang-orang munafik. Ya ini kan, makanya kalau orang munafik itu kan, kalau zaman Rasulullah itu kan, ya sejelek-jeleknya orang itu. Karena apa? Ketika bergaul dengan orang Muslim, dengan para sahabat, dia berlagak seperti Muslim. Tapi ketika wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, begitu. Ketika dia sudah bergabung dengan orang-orang munafik lagi, maka dia itu justru membuka, ya, rahasia-rahasia yang ada di orang muslim. Makanya Kanjeng Nabi itu sangat waspada terhadap satu orang munafik, ya. Waspada terhadap satu orang munafik. Kalau 10 musuh itu kelihatan, 10 musuh yang kelihatan itu enteng, apalagi 100 musuh yang kelihatan itu enteng. Tapi kalau satu orang munafik itu berat sekali, karena bahayanya lebih bahaya. Fa idza faragha, maka nalika selesai, qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta amiltu su'an wa dhalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nah, ini doanya sebenarnya panjang kalau habis wudu. Cuman kan kita yang terkenal apa? Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Kan kita tahunya cuma itu. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Itu doa setelah wudu. Maka ulama juga ada yang menambahkan, ya. Loh, maksudnya menambahkan bagaimana Pak Ustadz? Bukannya kita nggak boleh menambah, ya. Artinya menambahkan itu begini. Jadi ada riwayat lain gitu. Bukan menambah karena merubah syariat. Riwayat lain yang diriwayatkan oleh para alim ulama yang diambil dari para guru-gurunya sampai ke sahabat, ya. Dengan apa? Ada yang menambahkan dengan inna anzalnahu, ya. Itu berapa kali? 3 kali, ya. Karena itu nanti ada pahala tersendiri. Macam-macam. Kalau kita bicarakan fadilahnya, luar biasa fadilahnya, ya. Karena Al-Imam Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili itu kalau orang pengen apa? Pengen memiliki derajat as-siddiqin, orang yang jujur, ngomongnya dijaga, itu perbanyak bacaan inna anzalnahu sebanyak-banyaknya. Itu nanti orang itu akan dikaruniai, dijaga oleh Allah, mulutnya jauh dari berkata bohong. Kan itu kan ikhtiar. Kalau ikhtiar sepanjang tidak melanggar syariat, kan nggak masalah, ya. Contoh, ya, ini memang anjuran saya Abil Hasan Asy-Syadzili misalkan, ya. Kalaupun misalkan tidak ada di Quran dan hadis untuk membaca inna anzalnahu, ya, kira-kira kalau membaca Quran boleh nggak? Kan dalilnya umum, ya. Maka nanti ada ulama yang mengatakan siapa yang membaca inna anzalnahu terlebih di malam Jumat maka pahalanya lebih lagi. Ada lagi yang membaca surat Al-Kahfi, kan macam-macam.
Jadi fadilah itu memang tidak hanya satu dan tidak hanya satu amaliyah, tekniknya banyak ya. Sepanjang itu ibadah dan tidak melanggar syariat ya, maka laksanakan tidak masalah ya. Karena ada dalil khusus, ada dalil umum ya. Waj'alni min ibadikas sholihin. Terus waj'alni sabura wa syakura waj'alni azkuruka dzikran katsira wa usabbihuka bukratan wa asila. Faman fa'ala hadza khatama ala wudu'ihi bi khatamin wa rafa'a lahu tahtal arsy yusabbihullahu ta'ala yuqaddisuhu wa yaktubu lahu thawaba ila yaumil qiyamah. Nah, ini pahalanya akan mengalir terus sampai hari kiamat ketika orang yang menyempurnakan wudu. Maka yang disebut isbahul wudu, menyempurnakan wudu dalam keadaan dingin itu diantaranya apa, Pak? Diantaranya ketika apa? Ketika orang itu berwudu secara teoritis praktisnya bagus, kemudian apa? Dilakukan semua sunnah-sunnahnya. Itu namanya isbahul wudu, menyempurnakan wudu. Di samping pekerjaannya sesuai aturan ya, tidak sedikit-sedikit, kaki cuman sedikit, tangan cuman sedikit, wajah cuman sedikit, itu namanya tidak isbah, tidak sempurna ya. Bahkan ukuran kita yang mengatakan sah dan tidak sah siapa? Kan ulama fikih ya. Ulama fikih. Ulama fikih melihatnya pertama kali pekerjaan Rasulullah. Ya. Pekerjaan Rasulullah dilihat oleh sahabat, sahabat disampaikan kepada para tabi'in, tabi'in nanti sampai ke ulama fikih, kan permasalahannya macam-macam. Ada permasalahan yang terjadi di zaman Rasulullah, ada permasalahan yang tidak terjadi di zaman Rasulullah. Contoh, kalau di zaman Rasulullah misalkan ada orang yang bangun tidur, tiba-tiba bangun tidurnya 6:30, Rasulullah masih ada, lalu langsung ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasul, saya bangun paginya 6:30 misalkan, apakah saya wajib sholat subuh misalkan? Lalu Rasulullah langsung menjawab, boleh langsung sholat subuh, niatnya bukan ada, misalkan niatnya ala qadaan ala mafata misalkan, seperti itu. Maka mengerjakanlah si sahabat itu atas perintah Rasul. Selesai nggak masalah, Pak? Selesai. Pertanyaannya, apabila ada orang yang punya masalah dan ketika itu sudah tidak ada kanjeng Nabi, itu kan pasti sudah penafsiran para sahabat. Nah, apalagi permasalahan yang tidak terjadi di zaman Nabi dan di zaman sahabat, maka yang berhak menjawab siapa? Para tabi'in sebagai muridnya sahabat, dan disitulah terjadi berbagai macam masalah. Maka kalau ada setiap masalah dikembalikan kepada zaman Rasulullah tidak ada, zaman sahabat tidak ada, maka itu akan susah pelaksanaan ibadah. Sebab apa? Masalah yang terjadi pasca meninggalnya Rasul, pasca wafatnya Rasul, dan pasca habisnya generasi sahabat itu banyak sekali. Sehingga yang bisa memutuskan masalah itu dengan cara bahsul masail para antar sahabat, para ulama fikih. Coba waktu kemarin kita itu jemaah haji kemarin ya, ada ini kalau wukuf di sini batasnya sampai sini, ulama mengatakan ini seperti terus. Nah, masalahnya itu sekarang, bukan masalahnya di zaman Rasulullah. Apakah kita harus kembali ya? Sedangkan hadis dan Al-Quran itu terbatas dalam arti apa? Penafsirannya di zaman itu. Sekarang ijtihad ya, hanya menggunakan referensi qiyas dan qiyas. Maka hukum itu ada Quran, hadis, ijma, qiyas ya. Tidak semuanya secara tertulis dalam Al-Quran, hadis itu ada. Bahkan tata cara sholat kita, apakah ada dalam Al-Quran? Ya tidak ada. Coba, ada nggak yang menjelaskan di Al-Quran tata cara sholat? Paling warka'u ma'ar
raqiin. Fasjudu lillahi wa'budu, sujudlah engkau kepada Allah ya. Nanti kalau di hadis ada Rasulullah sholat ruku, jangan tanya lama dan pendeknya, kan seperti itu. Nah ini makanya ini betul-betul ya, jangan selalu dengan kata lima yang tidak ada di zaman Rasulullah, tidak boleh, itu jangan seperti itu. Nanti apa? Nanti hukumnya rusak ya. Nanti hukumnya justru rusak. Dan mohon maaf, bid'ah itu bukan hukum. Bid'ah itu amal. Amalan bid'ah. Kalau hukum itu apa? Haram, halal, makruh, mubah, apalagi ya, seperti itu ya. Nanti usul fikihnya itu lebih dari itu ya. Tapi kalau bid'ah itu bukan hukum ya, itu amal ya, amaliyah bid'ah itu harusnya begitu. Tapi kalau hukumnya bid'ah itu bukan hukum. Hukum itu halal, haram, mubah, makruh, seperti itu dan turunannya ya. Dengan menggunakan apa? Dalil tadi ya. Al-Qur'an, hadis, ijma dan qiyas ya. Jangan mengatakan kalau hal-hal tertentu itu kan bukan masalah ibadah, tapi terkadang ada juga yang ibadah ya Pak, diterjang. Nah itu seperti itu. Maka di sini memang penjabaran fikih itu masalahnya itu mengalir terus ya. Mengalir dan berbeda-beda terus, sehingga al-hukmu yaduru ma'ilatihi hukman aw adaman. Hukum fikih itu mengalir terus sesuai dengan masanya ya. Zaman dulu seperti itu ya. Makanya pertanyaan-pertanyaan di zaman Rasulullah, kalau ada Rasulullah dijawab, masalah-masalah yang setelah Rasulullah tidak ada, setelah masa sahabat habis, itu masalah tetap ada, perkembangan ibadah itu bagaimana, kalau begini bagaimana. Nah itu yang berhak menjawab. Nah kalau dikembalikan terus kepada ya harus di zaman Rasulullah, harus zaman sahabat tidak ada ijma dan qiyasul ulama, ijma ulama dan qiyas ya, qiyasul masalah, nanti apa? Nanti kita akan susah, justru mencari hukumnya itu sangat susah ya. Yang terakhir, wa yukrahu fil wudu'i ayyazida ala salas. Dimakruhkan lamun wudu menambah basuhan, menambah lebih dari 3 kali. Makruh hukumnya. Jadi membasuh wajah 4 kali, 5 kali ya. Itu makruh, apalagi sekarang dengan air yang cukup ya. Kalau air yang cukup kan cukup dengan 2 kali aja kadang sudah rata ya. 3 kali sunahnya. Nah keempat kalinya itu makruh sebenarnya ya. Wa ayasrifa filma, dan berlebih-lebihan menggunakan air itu pun hukumnya makruh ya. Hukumnya makruh. Walaupun apa? Makruh itu kan apa? Lebih baik ditinggalkan. Kalau dilaksanakan ya nggak masalah sebenarnya ya. Cuman lebih baik ditinggalkan ya. Wa yukrahu ayyang fadda al-yadu wa yurassu al-ma'. Nah, dimakruhkan lamun tas wudu ngepret-ngepretkeun leungeun kikiran. Nah, dikepret-kepretkeun itu makruh. Atau begitu-gitu. Nah, itu makruh. Ayyang fadda ya. Fayurasu alma wa ayyatakallam fi asna'il wudu, dan dimakruhkan ketika lagi berwudu belum beres sambil ngobrol ya. Itu hukumnya makruh. Basuh tangan rek mana ke ya, itu ngobrol ya gitu. Tapi basuh kaki orang jalan bareng, nah, misalkan masih dalam keadaan berwudu tapi bari ngobrol, itu hukumnya makruh ya. Ya makruh lebih baik ditinggalkan ya, jangan sampai. Itulah makanya diantaranya pekerjaan yang tidak boleh sambil ngobrol, diantaranya apa? Kalau lagi qada'il hajat, itu lagi BAB, itu dilarang ngobrol. Kenapa dulu orang tua kita itu mengatakan kalau anak kecil mau BAB dulu waktu saya zaman itu, lamun lagi duaan BAB begitu jangan ngobrol, nanti dempet kan gitu kan. Nanti dempet itu maksudnya apa?
Maksudnya orang tua itu ngomong seperti itu bukan saknyana bakal dempet, bukan, supaya apa? Meh te ngobrol. Makanya kalau dulu kan nggak ada WC, ya, dulu nggak ada WC, ngobrolnya kalau duaan ya kadang pasti sisi kan gitu, ya. Dan itu dolwah dolbon, modal di sawah, modal di kebun. Jadi apa? Ya itu bisa berdua, bareng itu. Kalau sekarang kan sudah, mohon maaf, Gede Bage saja di daerah sana itu Gede Bage itu mulai ada MCK yang rapi di rumah masing-masing itu antara tahun 2003-an. Sebelum ada walungan gede itu masih doli kali. Itu kalau subuh itu jalan Gede Bage itu kan dulu kan walungannya sampai ke itu Pesisir itu kan walungan. Itu kalau subuh jalan-jalan itu bujurnya hungkul itu dulu. Sekarang kalau sudah 2004 ke sini sudah ada walungan, sudah ada MCK di rumah masing-masing, sudah dianjurkan, itu sudah rapi. Bahkan sudah tidak ada sumur kamar mandi sumur yang terbuka. Sekarang sudah tertutup semua. Maka itu syariat. Nah, maka wudu makruh sambil berbicara, ya. Wudu makruh terlalu berlebihan menggunakan air. Wudu makruh ketika apa? Membasuhnya tidak menigak-kalikan, ya. Jadi sunnahnya tiga kali. Kaifiyatul husli ayastanjia wa yatawadda kama sabaqa. Mudah-mudahan sana usah masalah biasanya banyak, masalah wudu, tapi mudah-mudahan menjadi kesempurnaan kita dalam pelaksanaan ibadah, dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan senantiasa berdasarkan atas tuntunan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui tafsir-tafsirnya para ulama yang mengajarkan kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Lam ta'alih wa